Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang filsafat pendidikan. Dalam penyampaiannya kita akan batasi pada pengertiannya, kemudian unsur dan cabang-cabang dalam filsafat, serta beberapa aliran yang ada dalam filsafat pendidikan. Baik, sebelum pada poin tersebut di atas, saya rasa kita harus paham terlebih dahulu bahwa pada dasarnya kita itu sebenarnya semuanya secara tidak langsung itu sudah berfilsafat. Nampak pada saat apa itu kita berfilsafat? Yaitu seperti pada saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis, atau pada saat kita terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang sifatnya filosofis, atau mungkin sebenarnya malah kita itu sudah memegang satu sudut pandang filosofis yang sudah kita pahami dan kita pegang. Contoh simpelnya begini, kadang-kadang ada pertanyaan seperti halnya kita sekarang ini ya, kita kan sedang kuliah nih. Jadi kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan, untuk apa ya sekarang saya kuliah? Kemudian mau jadi apa ya nanti kira-kira selepas saya kuliah? Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah menjadi objek pemikiran filosofis itu sendiri. Nah, bedanya dengan seorang filosof, kalau filosof itu melakukan semua hal tersebut dengan cara yang sistematis, sehingga bisa menghasilkan kadar keilmuan yang lebih tinggi dan terarah. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, menyatakan dan seterusnya seperti yang kita yang bukan atau yang belum filosof ini. Oke, sebelum pada penjelasan filsafat pendidikan, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat dalam arti harfiah adalah cinta kebijaksanaan. Sedangkan dalam arti luas, filsafat itu adalah penyelidikan yang sistematis dan yang logis. Tentang apa? Tentang kehidupan. Nah, dari penyelidikan yang sistematis dan logis tersebut, sampailah pada kemampuan membingkai gugusan ide-ide di mana pengalaman manusia itu dapat dievaluasi. Maka dari itu, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis. Nah, oke, sekarang apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Jadi, pengertian filsafat pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis sehingga dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan-latihan yang bersifat mendidik. Dalam filsafat pendidikan tersebut mengandung beberapa unsur-unsur atau cabang-cabang, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, cabang ontologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang pembahasannya tentang hakikat. Nah, pada hakikatnya melalui pendidikan itu diharapkan nanti masyarakat yang tidak tahu akan menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, dan seterusnya. Kemudian, untuk epistemologi, pembahasannya mengenai asal-usul muasal kebenaran pengetahuan. Bahwa untuk mencapai dari tidak tahu menjadi tahu tersebut, kita harus melihat individu itu adalah unik dan beragam. Sehingga guru pun nanti harus menggunakan metode dan pengetahuan yang beragam pula. Nah, guru harus memahami bagaimana siswa itu belajar dan kurikulum apa yang mereka butuhkan. Oke, selain itu nanti juga harus disesuaikan dengan cabang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang teori nilai yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh, kemudian mengamalkannya, baik itu secara etika maupun estetika. Dalam setiap keilmuan pastilah ada beberapa pandangan dan seterusnya. Begitu pula dalam filsafat pendidikan mempunyai aliran-aliran. Nah, di setiap aliran filsafat pendidikan itu ada beberapa tokoh yang mempeloporinya, kemudian ada sudut pandang dari beberapa tokoh tersebut, kemudian dari sudut pandang itu juga secara otomatis nanti akan ada dampak dan implikasi dalam pendidikannya juga berbeda. Baik, yang pertama adalah aliran filsafat realisme. Tokoh aliran realisme yaitu Aristoteles yang berpandangan bahwa dunia itu materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, pengetahuan itu adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu sama di mana-mana. Oleh karena itu, pendidikan pun di mana-mana juga harus sama.
Kemudian bagaimana implikasi dalam pendidikan? Implikasi untuk aliran realisme dalam pendidikan yaitu bahwa guru merupakan orang yang memiliki tubuh pengetahuan dan dia harus mampu mentransmisikannya kepada siswa. Jadi ini semacam hubungan yang ditekankan dalam realisme. Pengajaran itu tidak harus mengindoktrinasi dan proses belajar itu harus berlangsung secara interaktif. Nah, guru mengoptimalkan minat siswa dengan mengkaitkan materi pelajaran dengan pengalaman mereka. Selanjutnya guru menjalankan disiplin dengan memberikan imbalan atau reward dan mengontrol siswa dengan berbagai aktivitas. Dari implikasi tersebut maka akan otomatis berdampak positif pada satu, program pendidikan akan menjadi lebih terfokus. Kemudian dua, menjadikan peranan peserta didik sebagai penguasaan pengetahuan yang handal. Tiga, pada akhirnya belajar nanti dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu pedoman. Keempat, karena kurikulumnya itu komprehensif sehingga kurikulumnya nanti akan berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Terakhir, metodenya itu logis dan psikologis. Jadi semua kegiatan belajar dalam aliran ini nanti akan berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Oke, di setiap dampak positif pastilah ada dampak negatif yang menyertainya. Yang pertama, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, peserta didik akan menerima jenis pendidikan yang sama. Dan kedua, kekeliruan menilai persepsi, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi nanti tergantung pada konteks visual. Selanjutnya aliran kedua yaitu aliran idealisme dengan tokoh Plato yang menyatakan bahwa hakikat spiritual manusia dan alam semesta. Sudut pandangnya menekankan pada roh manusia, jiwa atau pikiran sebagai unsur paling penting dalam hidup. Dalam idealisme, semua realitas itu nanti direduksi menjadi satu substansi roh yang fundamental. Jadi untuk aliran idealisme ini menganggap bahwa materi itu tidak nyata. Dengan kata lain, hanya pikiranlah yang nyata. Implikasi aliran idealisme dalam pendidikan yaitu yang pertama, guru itu harus baik. Baik itu secara mental, moral, dalam pendidikan maupun dalam keyakinan. Kemudian guru itu harus juga bisa melatih keterampilan kreatif dan bisa memberikan kesempatan bagi pikiran peserta didik untuk menganalisis, menemukan, mensintesis, menciptakan bahkan. Nah, peserta didik di sini dianggap belum matang dan perlu mencari perspektif dalam kepribadiannya sendiri. Sehingga guru harus melihat perannya dalam membantu peserta didik untuk mewujudkan pemenuhan kepribadiannya sendiri itu. Dampak positif dari pandangan seperti ini adalah meningkatkan daya pemikiran untuk menghasilkan ide yang benar dan yang bisa diterapkan. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah dari sudut pandang tersebut akhirnya menghasilkan anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran itu kekal sepanjang masa. Baik, aliran berikutnya yaitu aliran esensialisme dengan tokoh Johann Friedrich Herbart. Aliran ini memandang bahwa pendidikan itu didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Untuk implikasi dalam pendidikannya di aliran esensialisme ini, peran guru itu harus dikembalikan kepada otoritas instruksional. Guru harus bertanggung jawab atas kegagalan siswa dalam belajar. Jadi instruksinya itu harus diarahkan untuk pembelajaran yang terorganize. Kedua, metode pengajarannya itu harus berpusat pada tugas rutin, pekerjaan rumah, tilawah misalnya, dan juga sering memberikan tes dan evaluasi. Dampak positif dari implikasi tersebut adalah yang pertama, dari esensialisme ini nanti dapat membantu mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan. Dan perubahan dari efek kemampuan intelijensi manusia itu mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak dengan organisasi dan juga fungsi sosial. Kemudian dampak negatifnya adalah yang pertama, karena tadi sekolah kan tidak boleh menetapkan kebijakan-kebijakan sosial kan ya, maka hal itu akan mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang mengindoktrinasi siswa dan mengenyampingkan kemungkinan adanya perubahan. Kedua, para pemikir esensialis itu pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis. Nah, sehingga karena tidak memiliki kesatuan garis, sehingga mereka itu berpedoman pada filsafat yang berbeda-beda.
Kemudian terakhir, peran guru sangat dominan di sini. Sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru, jadi inisiatif dalam pendidikannya itu ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Keempat adalah aliran perennialisme. Tokohnya adalah Plato dan Aristoteles. Aliran ini mengikuti paham realisme karena tokoh dari realisme itu adalah Aristoteles juga, bahwa manusia itu rasional. Jadi menurut aliran perennialisme ini pun mirip dengan aliran realisme, yaitu hakikat manusia itu tidak pernah berubah. Oleh karena itu, pendidikan yang baik itu seyogyanya tidak berubah. Implikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menggunakan metode membaca dan mendiskusikan karya-karya besar disiplin dari pikiran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, guru harus menjadi orang yang sudah menguasai disiplin atau materi sebelum peserta didik. Ketiga, guru nanti diharapkan mampu mengarahkan pada kebenaran dan tidak memiliki karakter yang tidak terpuji atau yang tercela. Terakhir, guru harus dilihat sebagai otoritas, artinya keahliannya tidak perlu dipertanyakan kembali. Kelebihan dari aliran perennialisme ini yaitu mampu mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan, sehingga pendidikan itu lebih banyak mengarahkan pada perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Kemudian kelebihan yang kedua adalah kurikulumnya itu menekankan pada perkembangan intelektual siswa, bukan dari sekedar sains saja, tapi juga dari seni. Kemudian untuk kelemahan dari aliran ini adalah yang pertama, karena pengetahuan itu dianggap lebih penting, akhirnya kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Kedua, pendidikan yang menganut paham ini akan menekankan pada kebenaran secara absolut dan juga menganut paham bahwa kebenaran yang universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Sehingga aliran ini nanti akan lebih berorientasi kepada masa lalu daripada masa depan atau masa kini. Baik, yang ketiga, kelemahan perennialisme ini kurang bisa menerima adanya perubahan-perubahan. Karena menurut mereka, perubahan-perubahan itu akan banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Keempat, dalam proses belajar mengajar, guru akhirnya menjadi dominan sehingga seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk turut aktif. Selanjutnya adalah aliran pragmatisme. Tokohnya adalah C.S. Peirce. Aliran pragmatis ini meyakini bahwa pentingnya penerapan pengetahuan secara praktis. Jadi aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya benar dengan perantara beberapa akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Implikasi dalam pendidikan untuk aliran pragmatisme adalah yang pertama, kurikulum harus menawarkan pelajaran yang memberikan kesempatan bagi berbagai proyek dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat serta kondisi sosial ekonomi dari peserta didik. Kemudian yang kedua, guru diharapkan mampu menempatkan peserta didik menjadi pusat dari semua proses edukatif. Kelebihan dari aliran yang menjunjung pengetahuan praktis ini adalah yang pertama, membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kemudian yang kedua, pragmatisme ini telah berhasil membumikan filsafat dari corak sifat yang tender-minded, yaitu sifat yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, dan intelektualis. Kemudian untuk kelemahannya, karena filsafat pragmatisme ini adalah sesuatu yang nyata, praktis, kemudian langsung dapat dinikmati oleh manusia hasilnya, maka pragmatisme itu bisa menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Dan kemudian pragmatisme ini kan sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan kan. Makanya sikap-sikap semacam ini akhirnya dapat menjuruskan pada ateisme. Kemudian untuk aliran rekonstruksionalisme yang dipelopori oleh Harold Urach, ini adalah aliran yang berkeyakinan bahwa individu itu tidak hanya cukup fokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai dengan perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Untuk implikasinya yaitu sekolah dan guru berperan sebagai menjadi seperti insinyur sosial yang merencanakan tindakan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkan. Kedua,
Metode kelas akan berorientasi pada masalah. Jadi siswa nanti bisa diminta untuk menyelidiki secara kritis warisan budaya misalnya. Kemudian ketiga, guru serta siswa nanti membahas isu-isu kontroversial dan mereka nanti didorong untuk berkomitmen dan aktif dalam perubahan sosial. Berikutnya, guru dan siswa berpartisipasi dalam program perubahan sosial, pendidikan, politik, ekonomi. Nah, itu semuanya nanti sebagai sarana pembaharuan budaya secara keseluruhan. Terakhir, kelas akan menjadi laboratorium percobaan pada praktek sekolah yang akan memungkinkan manusia untuk menangani masalah krisis budaya akut dan disintegrasi sosial. Dampak positif yang dimunculkan dari implikasi tersebut adalah bisa membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, berdampak pada kurikulum yang pada akhirnya berisi tentang mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Tiga, baik anak, sekolah maupun pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Keempat, aliran rekonstruksionisme ini menekankan pada pengalaman yang dimiliki para siswa dengan interaksi ekstensif antara guru dan siswa dan juga di antara para siswa itu sendiri. Kelima, melalui suatu pendekatan rekonstruksionis sosial pada pendidikan, para siswa belajar metode-metode yang tepat untuk berhadapan dengan krisis-krisis signifikan yang melanda dunia. Dampak negatif yang ditimbulkan karena tujuan sekolah itu adalah mengembangkan rekayasa sosial, maka beban dan tanggung jawab sekolah sangat berat. Kemudian tawaran pemikiran yang direkomendasikan oleh rekonstruksionisme ini seperti keterlibatan aktif dalam dunia pendidikan pada dunia politik akan berdampak buruk pada aktivitas pendidikan yang secara akademik itu terlalu sakral. Jadi efek dari telah dicemarinya dengan intrik-intrik politik yang mungkin bisa jadi menghalalkan segala cara. Oke, berikutnya dampak negatifnya adalah rekonstruksionisme ini bersifat makro sehingga kurang menitik beratkan pada individu, padahal pendidikan itu seharusnya bertujuan untuk membangun kepribadian yang di dalamnya terdapat kebagusan akal budi dan moralitas individu atau yang bisa kita sebut dengan akhlak. Nah, pendidikan itu tidak hanya melahirkan para aktivis sosial, tetapi juga manusia yang bermoral, berkarakter, dan juga memiliki spiritualitas yang cukup. Nah, berikutnya, gagasan-gagasan yang ada di dalam rekonstruksionisme ini sangat teoritik dan tidak cenderung realistik. Dan terakhir adalah aliran progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey. Aliran ini memandang bahwa gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu berpusat pada anak. Implikasi untuk pendidikan aliran progresivisme ini adalah yang pertama, penekanan pada anak sebagai peserta didik. Jadi bukan pada materi pelajaran atau pada ketergantungan buku teks dan hafalan. Yang kedua, pembelajaran itu seharusnya diterapkan bersifat kooperatif, bukan pembelajaran yang bersifat kompetitif. Yang ketiga, tidak adanya rasa takut, tekanan pada diri peserta didik serta hukuman untuk tujuan disiplin atau tujuan apapun. Kemudian yang keempat, itu belajar berakar pada pertanyaan peserta didik yang muncul mulai dari pengalaman, melalui pengalaman. Kemudian belajar itu bersifat aktif dan tidak pasif. Selanjutnya, peserta didik itu adalah pemecah masalah dan pemikir yang membuat makna melalui pengalaman individualnya dalam konteks fisik dan budaya. Terakhir, guru yang efektif itu memberikan pengalaman sehingga siswa dapat belajar dengan melakukan. Kelebihan dari aliran ini adalah yang pertama, nilai-nilai yang dianut itu bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif serta dinamis. Yang ketiga, anak didik ini diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Terakhir, kelebihan dari aliran ini adalah menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Oke. Selanjutnya adalah kelemahan dari aliran ini adalah aliran progresif itu terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah yang progresif artifisial atau itu dibuat-buat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresivisme itu bergantung pada minat dan spontan.
Jadi siswa merencanakan sesuatu itu sendiri dan mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakannya. Demikian paparan mengenai pengertian, unsur, dan juga aliran dalam filsafat pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, insya Allah segala sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik akan berbuah kebaikan pula. Kita niatkan belajar adalah sebagai ibadah. Apapun yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, untuk quote of the day-nya, bukti bahwa kamu mengetahui sesuatu adalah jika kamu dapat mengajarkannya. Aristoteles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.